buat teman-teman yang belum kebayang memulai bisnis itu kayak gimana, Jis. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang udah cerita ke kita kayak gitu, ataupun pengalaman kamu terkait dengan apa POV ya istilahnya kalau sekarang Ya, tuh ya. POV. POV apa namanya? Orang memulai bisnis tuh gimana tuh? Ya sebenarnya untuk memulai bisnis ya mulai aja sebenarnya. Ini bukan jawaban yang kita harapkan ya, guys. Nah, tapi ketika memulai ini nih pertama ada ketakutan. Oke. Ada ketakutan yang dirasakan. Ketika mau memulai, orang kenapa nggak mulai-mulai itu karena ada ketakutan. Ada ketakutan. Nah, ini harus diatasi dong. Ya benar. Nah, gimana nih? Nah, biasanya takut bisnisnya nggak berjalan. Nggak berjalan. Atau produknya nggak laku. Terus takut bangkrut gitu. Nah, itu takut banget sih pasti. Ya. Padahal ketakutan itu sebenarnya kan ya kita tidak perlu takut, orang kita belum mulai gitu. Akhirnya kita kan belum mulai apa-apa, kenapa harus takut bangkrut gitu? Belum terjadi ya? Iya. Kita menakutkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya? Iya benar. Dalam artian gini, misalkan teman-teman takut bangkrut, memang teman-teman udah mengeluarkan modal berapa gitu, kan gitu. Ada tiap orang punya nilai masing-masing lah. Oke. Misalkan saya kalau ruginya 1 juta nggak apa-apa gitu. Saya kalau ruginya 2 juta nggak apa-apa. Oke. Nah ada yang orang yang mungkin rugi 10 juta nggak apa-apa gitu. Oke. Nah teman-teman harus tahu nih di level berapa nih teman-teman misalkan ikhlas untuk rugi, untuk bangkrut gitu. Bener sih. Ini contoh kalau saya gitu ya. Ini contoh kalau saya gitu. Kemarin kan abis beli mobil bekas. Alhamdulillah nih guys. Meskipun bekas kayak gitu ya. Tapi saya kalkulasi misalkan gitu ya. Saya mampu itu 30 juta mobil bekasnya. Saya nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan soal mobil kayak gitu. Tapi saya siap kalau misalkan nanti ternyata mobilnya rewel begini. Ternyata di kedepannya ada masalah kayak gitu ya. Saya siap jual lagi kayak gitu kan. Sebenarnya mobil bisa kita jual lagi gitu. Dengan estimasi berarti ada penurunan dong. Saya beli 30. Ya. Ketika saya jual lagi pasti akan turun dong. Ya. Nah saya sudah siap di situ. Misalkan 1 tahun saya jual turun 4 juta gitu. Nah saya rugi 4 juta misalnya gitu ya. Gak masalah. Ya udah deh nggak apa-apa gitu. Ya. Yang penting saya belajar dulu, bisa nyetir dulu kayak gitu. Iya. Meskipun saya kan nggak tahu nih 50-50 mobilnya bisa jadi sehat, bisa jadi nggak sehat. Karena saya nggak punya pengetahuan soal ngecek mobil kayak gitu. Ya. Kayak gitu kan. Jadi turun 4 juta nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau misalkan suatu saat nanti dijual lagi gitu. Dijual lagi kayak gitu. Nah sama kayak bisnis tadi ya. Sama. Teman-teman ikhlasnya di angka berapa nih gitu. Nah angka yang ikhlas ini, nah usahakan ini adalah modal teman-teman di awal menurut saya sih. Karena apa ya, ketika kita di level, wah saya kehilangan 5 juta nggak masalah nih untuk percobaan kan gitu. Nah teman-teman akan pol-polan di situ gitu. Udah nggak mikir lagi. Benar. Takutnya apa ya, ibaratnya rasa takutnya itu dihadapi dengan saya sudah siap kok dengan misalkan tadi gagal gitu ya. Ya benar. Jadi penting banget ya itu, ya mungkin itu ke mental ya jadinya ya. Ketika ketakutannya adalah gagal, tapi kita hadapi dengan ya udah ikhlas aja sih kayak gitu. Iya benar. Itu untuk mengatasi ketakutan ya. Nah terus ketika memulai bisnis juga yang dirasakan adalah motivasi yang luar biasa gitu. Maksudnya senang dan semangat tuh. Berapi-api lah. Nah, kalau menurut saya ini teman-teman harus hati-hati nih. Oh gitu. Iya, jangan terlalu termotivasi di awal. Oh, kenapa nih? Biasanya kan orang pengen bisnis termotivasi sama motivator misalnya kayak gitu ya. Atau kesuksesan orang lain, cerita kesuksesan orang lain misalnya gitu. Nah, karena si motivasi ini membuat kita jadi tidak berpikir jernih. Oke. Karena terpancing emosional, jadi akhirnya wah saya mau bisnis nih, yakin sukses gitu ya kan. Akhirnya tanpa pikir panjang memutuskan sesuatu gitu. Contoh misalkan
Yaudah saya resign aja sekarang gitu. Tanpa pikir-pikir panjang. Oke. Saya mau bisnis nih. Sepertinya menjanjikan nih. Udah ada tanda-tandanya nih. Saya resign deh. Gitu. Dari misalkan gaji yang UMR misalkan. Jadi motivasi itu melemahkan apa ya? Pikiran-pikiran kritis kita kayak gitu ya. Iya, melemahkan apa ya? Logika kita. Logika kita kayak gitu. Hitung-hitungan kita kayak gitu ya. Iya. Sehingga yang muncul hanya emosional aja. Emosionalnya aja, benar. Ekspektasi jadi tinggi kayak gitu kan. Ya. Terlalu melambung kayak gitu. Kayak gitu. Ya berarti kan kita harus bisa mengukur inilah ya, harus seimbang berarti ya, motivasi dengan kritisnya kita dengan keikhlasan kita tadi tuh. Benar itu. Itu harus seimbang ya. Iya. Jadi tadi mungkin kalau kita punya rasa takut, kita imbangi dengan keikhlasan, seikhlasnya ruginya itu berapa, ya. Kayak gitu ya. Terus motivasi tinggi ini kita juga harus siap-siap dengan hal-hal yang sesuai kalkulasi tadi. Kalau kalkulasi itu ada ibaratnya bisa rugi, bisa berhasil, ya kita harus siap antara dua itu gitu ya. Ya. Enggak cuman motivasinya pasti ini berhasil kayak gitu ya. Ya benar. Karena ketika termotivasi itu, wah kita tidak bisa berpikir logis. Sehingga ya tadi apa ya, kita jadi terburu-buru. Terburu-buru memutuskan sesuatu yang mungkin itu sebenarnya bisa di pelan gitu. Kayak contoh kayak tadi resign. Jangan dulu resign, tunggu dulu gitu. Ini bener nggak bisnisnya menjanjikan gitu. Kan bisa juga kita jalanin misalkan bisnis sambil kerja pelan-pelan gitu. Nah jangan sampai kita karena kita terpancing oleh diri kita sendiri, oleh motivator ya, oleh seminar-seminar bisnis sehingga ya udah kita berapi-api sehingga memutuskan sesuatu yang membuat kita menyesal nanti gitu. Iya. Ini kalau saya ingat-ingat lagi soal cerita bisnisnya ownernya Nabesku tuh. Gimana tuh? Itu sebelumnya dia itu kan guru tuh sama istrinya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Kan berarti ya kerja ya. Kerja di sekolah kayak gitu, ngajar kayak gitu. Kemudian mereka nyobain, aduh ini saya harus bisnis nih biar bisa dapat tambahan. Kayak gitu. Terus akhirnya nggak langsung resign gitu kan. Nggak langsung saya punya cita-cita bisnis berkembang besar begini. Dengan motivasi seperti itu misalkan kayak gitu ya. Jadi nyobain dulu bikin tadi Nabesku itu produknya susu kurma itu. Kayak gitu. Akhirnya dia cobain sambil kerja. Berkembang. Akhirnya ya tadi ini harus pilih nih antara dua ini karena yang ini prospeknya ternyata udah kelihatan gitu, udah terlihat polanya gitu. Karena sudah terlihat polanya, sudah tahu prospeknya kayak gimana, akhirnya mereka resign kayak gitu ya. Iya benar. Enggak di awal memutuskan resign duluan, baru mulai bisnis kayak gitu. Nah itu kemampuan kita menahan diri sebenarnya sih. Kemampuan kita menahan diri nih dari api yang membara itu gitu. Nah tadi contohnya tuh lebih bagus kayak gitu tuh. Jadi memang kita coba dulu, ternyata udah menghasilkan itu, udah real lah, udah nyata lah, bukan cuman sekedar planning, rencana gitu ya, tapi sudah real. Oh saya nerima uang dari bisnis susu kurma segini, kayaknya nggak apa-apa deh resign kan gitu. Benar. Ya kecuali kalau teman-teman dari awalnya udah bisnis dari kecil, udah bisnis dari sekolah. Sebelum kerja gitu ya, sebelum merasakan dunia kerja kayak itu. Ya. Dari sekolahnya waktu SD jualan es mambo misalkan. Ya. SMP-nya jualan snack atau apa misalkan gitu ya. SMA-nya jualan pulsa atau apa, udah ngerti nih. Dia tuh udah tahu teknik-teknik bisnis tuh gimana, strategi bisnisnya gimana. Ketika lulus sekolah akhirnya berbisnis langsung kayak gitu. Karena udah terbiasa dengan dunia itu kayak gitu. Kalau itu mah kayaknya udah oke-oke aja sih langsung bisnis ya. Nah kalau misalkan itu kan kita sebut aja dari nganggur lah. Lulus sekolah kan nganggur nih. Antara kerja misalkan atau mau bisnis. Ya itu mah bisa langsung pilih bisnis gitu. Tapi bisnis pun kita tetap gitu harus menahan diri dari motivasi itu. Contoh misalkan
bagus nih saya mau minjam uang misalkan. Tiba-tiba gitu. Iya. Saya butuh modal nih investor misalkan 100 juta. Gitu. Iya. Itu terbawa emosi gitu. Nah itu maksud saya itu ketika memulai bisnis teman-teman harus tetap berpikir jernih ya. Jangan sampai terbawa oleh emosional dan motivasi gitu. Iya benar-benar. Kalau yang tadi posisinya karyawan kayak gitu ya, coba diperhatikan dulu kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung resign sedangkan kita belum punya pengalaman di bisnis kayak gitu ya. Kemudian yang belum kerja mau langsung terjun ke bisnis misalnya gitu. Ya lihat dulu kamu bisa nggak bisnisnya kayak gitu. Pakai modal-modal kecil dulu, cobain kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba pinjem ke bank gitu. Gadein sertifikat rumah punya orang tua misalkan. Tiba-tiba jual mobil atau jual apa misalkan. Wah, sangat keputusan yang terburu-buru gitu. Iya benar. Sebaiknya tadi ya dimulai belajar dulu dengan modal kecil-kecilan mungkin kayak gitu ya. Iya, minimal ada realnya kita tahu nih, bisnis ini dengan modal segini kita dapat segini. Gitu. Ya nyata lah bentuknya, wah transparannya segini nih, uang cashnya segini nih. Kita jadi tahu secara nyata, bukan cuma rencana si bisnis ini bagus atau enggak. Gitu. Iya benar-benar. Ya tadi belajar sih, kalau kita nggak punya pengalaman ya belajar lagi kayak gitu. Lulus sekolah nggak punya pengalaman soal dunia bisnis ya belajar lagi. Ya buat hati-hati ya menurut saya sih pakai modal kecil kayak gitu. Kecuali kayak teman-teman saya tuh yang udah waktu sekolahnya itu banyak yang udah mulai bisnis. Ketika lulus SMA kayak gitu berani ngambil modal gede karena udah punya pengalaman. Ya. Udah gitu. Udah tahu bisnis itu kayak gimana sih kayak gitu. Ruginya itu gimana karena mereka pas waktu sekolah udah tahu rasanya rugi kayak gimana. Cara mengelola kerugian kayak gimana kayak gitu. Benar. Nah, pengusaha itu ya di awal-awal memang kan ada yang bilang nih pengusaha itu orangnya suka mengambil resiko katanya. Oke. Ya itu karena terbawa motivasinya itu. Sehingga dia resiko tinggi pun akhirnya dia ambil keputusan itu gitu. Oke. Padahal kalau menurut saya sih kalau terlalu beresiko sih lebih baik kita pikirkan lagi lah. Jangan terburu-buru dan terabas-terabas aja gitu. Ya ibaratnya ngambil keputusan yang beresiko tinggi itu bukan berdasarkan emosional lah intinya. Ya benar. Jangan berdasarkan emosional, tapi memang berdasarkan sesuatu yang rasional kayak gitu. Kamu sudah kalkulasikan kalau rugi bagaimana, kalau untung bagaimana kayak gitu. Memang sangat menggiurkan, pasti resiko tinggi itu untungnya pasti tinggi juga. Pasti itu berbanding, tapi ya resikonya tinggi gitu. Dan ya kita harus bisa kalkulasi ini. Kalau benar terjadi hal yang tidak diinginkan, rugi, kita harus bisa memitigasi itu kan gitu. Kalau kita cuman emosional aja, wah ini untungnya gede banget nih, pokoknya pasti untung nih kayak gitu kan. Tanpa punya cara memitigasi yang kalau ternyata tidak lancar bisnisnya gitu. Itu bahaya kayak gitu. Dan balik lagi ke yang tadi yang awal yang modal ikhlas kita berapa? Dalam artian wah ini resiko tinggi nih, tapi saya siap kehilangan gitu. Tidak ada beban di situ. Misalkan uangnya uang yang dingin lah, bukan uang minjam, bukan hutang. Terus misalkan untuk makan tetap ada gitu. Iya. Ya itu uang dingin di mana kita siap kehilangan di situ gitu. Nah ketika wah resikonya tinggi, tapi ini saya siap kehilangan, ya itu sih kan terukur ya. Iya. Jadi kalau misalkan lihat nonton motivasi kayak gitu ya, tonton juga teman-teman yang pebisnis yang terlibat masalah. yang rumahnya disita kayak gitu. Iya. Karena banyak juga ya. Iya banyak juga yang kayak gitu. Itu sebagai pembelajaran lah kita kayak gitu supaya bisa berhati-hati kayak gitu. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, ketika kita memulai bisnis mungkin hal-hal yang tadi kita obrolkan itu akan terjadi sama teman-teman kayak gitu. Kemungkinan besar sih terjadi. Mulai dari ketakutan kayak gitu ya, berekspektasi tinggi kayak gitu ya. Yang itu bisa menghalangi teman-teman dari berbisnis ataupun membuat teman-teman salah langkah kayak gitu ya.
Kayak gitu. Jadi perbanyak wawasan bisa dengan cara ya dengerin podcast kayak gini kayak gitu ya, obrolan bisnis kayak gini ataupun baca-baca buku terkait dengan bisnis ataupun baca-baca terkait dengan biografi para pebisnis tuh ya. Biasanya bagus-bagus tuh cerita-ceritanya. Ya. Nah, selain belajar yang mungkin teknik ya, kayak cara marketing, cara apa, apa gitu. Tapi mungkin teman-teman bisa juga cari referensi tentang ya kayak tadi emosionalnya kayak gitu. Benar. Hal-hal yang sifatnya psikologis lah. Ya, psikologis pebisnis karena itu benar-benar apa ya, sangat penting ya. Penting banget. Selain tadi belajar teknik bisnis kayak gitu, kayak marketing dan sebagainya ya, kejiwaan kita, psikologi kita itu juga penting sebagai pebisnis kayak gitu. Untuk bisa mengarungi alam rimba perbisnisan ini gitu. Soalnya banyak hal yang tidak terduga gitu di dunia bisnis ya. Ya banyak juga tuh teman-teman yang dia udah berkorban misalkan tadi resign terus loh kok saya sudah bisnis tapi ternyata untungnya cuma sedikit gitu. Lebih enak kerja kan gitu. Jatuhnya jadi gitu tuh. Iya benar. Nah itu ya teman-teman ya, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, ataupun yang punya pengalaman-pengalaman terkait dengan bisnis kayak gitu ya, bisa share-share dong di bawah kayak gitu ya. Biar mungkin teman-teman yang nonton itu apa namanya punya tambahan apa ya POV kayak gitu dari perspektif kayak kita kayak gitu ya. Oke, sebelum closing, karena kita juga berbisnis kayak gitu ya, tentu aja kita mau promosi juga sekalian. Iya. Karena kita studio kebun desain, studio desain grafis, jadi kita menjual jasa desain logo, desain kemasan, desain produk, terus desain iklan, video dan lain-lain. Selain itu kita juga membuka jasa pendaftaran merek. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek bisa terus buka jasa NIB, baik itu bikin baru atau perbaikan atau ada masalah apa di NIB-nya gitu ya. Lanjut lagi kita bisa jasa PT perorangan, bisa juga langsung order aja. Cara ordernya tinggal WA ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.